kumpulin semua pasukan. Sekarang juga kita serang tuh markasnya Bram. Apa-apaan ini? Ngomong. Aku butuh backup. Malam ini Gani akan perang dengan pesaing bisnisnya. Aku akan share lokasinya. Siapa perempuan itu? Dari mana Gani mendapatkan pengawal perempuan dengan kemampuan seperti itu? Tapi bos, setidaknya kita bisa melukai Gani. Bisa jadi sekarang dia sudah. Kami sudah menghubungi PMI dan stok darah sangat tipis untuk golongan darahnya si pasien. Kalau boleh tahu, golongan darahnya apa ya, dok? Golongan darahnya AB. AB. Berarti golongan darahnya Gani sama dengan Safa. Maksudnya, Pak? Pak, saya masih mau kerja, Pak. Terima kasih. Kamu udah menyelamatkan saya dan anak saya. Sudah menjadi tugas saya, Pak. Dan saya juga baru tahu, Bas. Golongan darah kita sama. Nah, mulai sekarang, kita adalah saudara-saudara. Dan saya sangat senang dan tenang. Karena saudara-saudara saya di dekat saya. Gimana kalau Gani tahu bahwa aku adalah prajurit yang disusupkan ke sini untuk menghancurkannya? Ternyata Gani masih hidup. Dan ini akan jelas membahayakan untuk bisnis kita. Sekarang kalian harus lebih waspada. Untuk sementara waktu, kita tidak usah adakan dulu pergerakan. Kalian paham? Paham, Bos. Kurang ajar. Ternyata Gani masih hidup. Gua kira dia udah jadi mayat. Tapi gua nggak akan tinggal diam. Gua akan balas dia sekecil apapun peluang yang ada. Kira-kira Bos punya rencana apa, Bos? Nanti akan ada pengiriman barang untuk Gani. Dan tugas kalian. Kalian harus mengatur rencana untuk mensabotase pengiriman itu. Siap, Bos. Saya pernah ngomong, kalau saya nggak butuh perlindungan kamu, Bas. Tapi saya salah. Saya sangat butuh perlindungan dari kamu. Dan kamu sudah membuktikan omongan kamu untuk melindungi saya. Sekali lagi terima kasih. Siapa kamu? Kenapa kamu menolong saya? Soal perempuan yang waktu itu datang menolong kita di markasnya Bram itu, apa kamu berhasil tangkap? Gani masih mengingat Bianca ternyata. Dia lepas, Pak. Dia lari cepat sekali. Maaf, Pak. Berhasil lepas dari pengawal terbaik saya. Berarti dia emang kuat. Saya rasa begitu, Pak. Siapa perempuan itu?
Kenapa dia tiba-tiba muncul dan nolong kita, Bas? Apa mungkin itu kiriman si hantu yang memang ditugasin untuk melindungi kita? Mungkin juga. Si hantu itu siapa ya, Pak? Belum waktunya kamu tahu, Bas. Dan sekarang mendingan kamu istirahat, kamu pulang. Karena kamu udah menjaga saya dan keluarga saya dengan banyak hari ini. Pak Daniel. Ya, Bas. Ya, Pak. Si hantu itu adalah target utamaku. Akhirnya sekarang jelas jika Gani memang berhubungan dengan orang paling dicari di negeri ini. Mas Gani. Ya ampun, Mas. Kamu dari mana sih? Kamu kan baru selesai operasi, Mas. Ini lukanya pasti belum sembuh, belum kering. Ya enggak, tadi saya ngerasa badan saya udah mendingan, makanya saya berani jalan. Gak bisa pakai perasaan kamu saya rasa gitu, Mas. Lukanya tetap luka. Harus tunggu sembuh dulu baru bisa jalan-jalan. Kalau bosan bilang sama aku kan bisa aku hibur di kamar. Ya, suster Nuna cantik. Sekali lagi janji. Kamu juga salah nih, Nil. Kenapa sih ngizinin Mas Gani keluar-keluar segala? Orang baru selesai operasi. Udah Nuna, nih dia aja ngeyel. Saya dipaksa, yaudah. Mau gak mau saya turutin deh. Udah, Nak. Jangan dimarahin, kasihan Daniel. Udah sering saya marahin. Nah, betul tuh. Kasian deh saya. Udah dimarahin, dipotong pula gajinya 10% gara-gara. Gara-gara apa? Kok dipotong sih, Mas? Gara-gara salah kasih info jadwal meeting. Iya. Gak apa-apa lah, Mas. Namanya juga manusia kan kadang suka ada salah-salah, gak mesti selalu perfect. Nanti stres loh Daniel kerja sama kamu, Mas. Jangan sering-sering dimarahin ya. Jadi mendingan sekarang kita balik ke kamar, Mas. Aku tuh nyariin kamu. Ya, gak boleh nakal lagi keluar-keluar. Gak bilang lagi sama aku. Penyakit itu nggak boleh dimanjain, Nak. Yang harus dimanjain tuh istri. Hah? Apa? Bilang apa barusan? Ulang. Dan Ngomong apa barusan? Sekali lagi. Mau denger. Dan jalan, Dan. Ih, kebiasaan di Mas Gani. Ngomong sayang sama istri aja kok susah banget. Hari ini pun akhirnya aku pulang dengan rasa lelah dan kecewa lagi. Lagi-lagi aku hanya mendapatkan harapan semu. Sampai kapan aku harus memendam rindu pada ibu? Aku rindu dipeluk ibu. Bianca, si cewek nyebelin itu bisa nangis. Cewek nyebelin so tangguh itu ternyata punya air mata juga. Dia nangis karena apa ya? Patah hati. Tapi kasihan juga ngeliatnya. Oh, pasti foto cowoknya nih. Apa dia ditinggal nikah? Tapi gue juga gak peduli sih soal cowok itu.
udah bikin Bianca nangis tuh. Lu nggak begitu dong cara mainnya. Yang halus. Jangan bikin dia menangis. Enggak bang, saya nggak ngapa-ngapain bang. Itu tuh. Saya cuma naruh tisu itu doang bang. Saya nggak ngapa-ngapain bang, serius tisu. Tuh, tisunya tuh. Udah berapa lama kalian di sini? Baru banget sampai kita di sini. Bianca kalau mau nangis, dienakin aja dulu. Kita juga mau langsung pergi kok, nggak mau ganggu. Ya. Iya. Oke. Udah lu share tanya si Basnya. Iya, kita mau pergi kok ya, Bas. Ayo. Yuk, kita pergi. Safa. Sayang. Mama papa kok beruan terus? Iya, mama habis panggil papa biar masuk lagi ke kamar. Nakal banget nih papanya keluar-keluar, orang belum sembuh ya. Mama, aku bosen di sini terus. Sama tuh papa juga udah nggak betah. Besok kita tanya dokter ya supaya kita bisa pulang. Asik! Beneran ya, Pa? Stop. Mas kok kayak gitu sih? Enggak, pokoknya mama sebagai suster kalian, mama nggak ngizinin kalian pulang. Kan belum sembuh, nak. Mama kan suster main-main aja, bukan suster beneran. Iya itu betul, mama emang bukan suster beneran. Tapi kan Safa boleh pulang atau nggak boleh pulang harus dokter yang nentuin, bukan papa. Papa nggak boleh kayak gitu. Saya tuh udah merasa jauh lebih baik sekarang. Kan kalau kita nggak pulang-pulang, kapan kita mau punya anak kedua? Kamu udah nggak datang bulan kan? Ya udah deh. Tapi mama tetap harus tanya dokter dulu kalian boleh pulang apa enggak. Kita harus tetap nurut sama dokter. Oh, jadi lebih nurut sama dokter daripada suami. Ya nurut sama suami, Mas, tetap. Tapi kan beda. Berarti nanti besok pulang ya? Iya, pokoknya kalau dokter bilang boleh pulang, Safa sama Papa besok pulang. Asik! Aku senang Mas Gani sudah mulai menghangat. Meskipun dia masih saja jaga image-nya yang cool. Tapi aku malah gemes liatnya. Bu, sini. Bang. Ya, kita ngobrol dulu. Bang. Gue pengen kasih tau lu. Apa bang? Kalau lu pengen nolak cinta perempuan, nggak begitu caranya dong. Masa iya lu bikin nangis perempuan? Tahu lu. Kok nolak bang? Siapa yang nolak cintanya Bianca bang? Ya lu lah, Baskara, masa gua? Gimana sih? Kalau lu emang gak suka sama dia, lu ngomong baik-baik, jangan lu bentak. Hati perempuan itu sensitif, halus. Dibentak dikit nangis. Kalau emang lu nggak suka sama dia, ya lu bilang pelan-pelan. Maaf, saya nggak suka. Begitu kan bisa. Kalau emang bener-bener lu nggak suka, lu kan juga bisa cumblangin gua sama dia, ya kan? Gua kurang apa coba? Gua ganteng, mapan, wangi, calon pejabat. Ganteng, mapan. Terus lu mau ngebohong sampai kapan? Udah gitu ngemempan. Saya nggak tahu menau bang soal Bianca. Jangan tuduh saya bang. Serius. Tadi di bawah Bianca nangis. Terus kalau bukan sama lu, sama siapa? Bukan karena saya bang. Beneran. Lah itu sama siapa? Nah, apalagi siapa bang? Itu aja Bianca nangis. Gara-gara apa saya nggak tahu. Nah, apalagi siapa? Hah? Udah, saya mau balik ke kamar. Lagi ngobrol ditinggal-tinggal. Udahlah, daripada gua bingung pusing mikirin siapa yang bikin nangis si Bianca, mendingan gua datang. Gua hadir di saat Bianca sedang sedih, sedang gundah gulana. Untuk apa? Untuk menjadi seorang pahlawan. Gas bang. Kepedean lu tinggi. Udah deh, gua tahu apa yang dibutuhin Bianca sekarang. Apa?
gua. Hah? Gua teman untuk bersandar. Gua kayaknya harus ke Bianca sekarang. Oke, Bersandar. Siap, Bang. Ketek lu bau. Pakai bersandar malu lagi. Nggak ikut, Bang. Hah? Oh iya, weh. Gua mau ngasih pundak gua biar Bianca bisa bersandar sama gua dong. Mau ngasih ke siapa? Lu lihat tuh. Biar kok nggak ada? Ya gue juga nggak tahu. Masa nggak ada sih? Wah, ini feeling gua sih. Jangan-jangan dia takut sama lu. Ini mulut nggak bisa dijaga nih ya. Harus ada yang mampir di mulut lu nih. Harus lu sumpal sendal biar baru lu diem lu. Hah? Mau berani aja, sumpel aja. Ya! Aduh. Lu ngajakin gua duel apa gimana nih? Hah? Hah? Duel aja yuk sama gua yuk. Lu pikir gua takut? Ayo. Hei, ngapain kalian pada berantem sini? Nggak berantem, Pak. Kita lagi latihan nari. Iya. Sudah pergi semua. Iya. Iya, lagi gerakan colok mata nih, Pak. Iya. Hei. Aku yakin, Bu. Suatu saat Tuhan pasti akan mempertemukan kita. Pasti akan selalu ada jalan, Bu, untuk kita bareng-bareng. I love you, Bu. Bianca udah ya. Bianca udah. Jangan nangis terus. Jangan bikin ibu kecewa. Kamu itu adalah wanita yang tangguh. Kamu harus buktiin ke semua orang. Dan kamu harus buktiin ke ibu kalau kamu wanita yang benar-benar tangguh. Kamu boleh sedih tapi kamu gak boleh terlalu berlarut. Si bos ini tadi benar ngasih gue tisu ya? Dia kenapa ya? Dia tadi ngobatin, terus ngasih tisu. Pasti dia langsung berubah gitu aja. Apa jangan-jangan dia cuma akalan dia aja untuk menjatuhkan aku dan melumpuhkan aku dalam misi ini. Aku nggak boleh sampai kehasut nih, nggak boleh kegocek nih. Dan cuma nggak akal-akalan dia doang. Dia nggak mungkin baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamba datang untuk mengadu. Hamba tahu, tidak sepantasnya hamba terus berharap atas cinta Nuna. Karena sekarang dia telah menjadi istri orang lain. Tapi berat sekali untuk melepaskan rasa cinta ini. Rasa cinta yang bahkan membuat hamba berharap Safa adalah anak hamba. Dan ternyata dia anak kandung Gani.
Bim salah bim. Abra kadabra. Hilang. Buka. Wah. Kemana uangnya? Kemana ya uangnya ya? Di sini. Kompas keren. Ya Allah, kuatkanlah hati hamba untuk bisa menerima ini semua. Berikanlah hamba jalan untuk melindungi Nuna dan Safa dari arus besar pekerjaan kotor Gani. Berikan hamba jalan untuk melindungi Papa. Jangan sampai Papa ikut terjerat bisnis terlarang Gani. Ini Pak. Tolong dibaca dulu, Pak. Hanya Engkaulah Maha Penolong. Hanya Engkaulah tempat hamba meminta. Kabulkanlah doa-doa hamba-Mu ini ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mama benar. Suamiku ganteng dan mapan. Pasti banyak perempuan yang mengincarnya. Pasti ada banyak perempuan yang gak peduli meski pria itu sudah punya istri dan anak. Jangan sampai aku kehilangan Mas Gani. Penyakit itu gak boleh dimanjain, Mbak. Harus dimanjain tuh istri. Hah? Apa? Sebenarnya Mas Gani itu udah kepancing untuk menyambut rasa cinta dan perhatian aku. Pasti dia masih gengsi aja. Kenapa sih harus gengsi, Mas? Sama istri sendiri gengsi. Berarti aku tinggal sering-sering mancing. Pasti suatu saat dia gak tahan dan ingin mengungkapkan rasa sayang dan cintanya ke aku. Aku udah gak sabar menunggu waktu itu. Selamat tidur suami aku. Cepat sembuh ya, Mas. Safa, sekarang kamu tambah besar, nak. Kamu tambah cantik dan juga pintar. Semoga kamu terus menjadi perekat cinta antara mama dan papa ya. Kamu harus tetap menjadi lilin yang menghangatkan di antara kami. Selamat tidur, peri kesayangan mama. Mimpi indah ya, nak. Cepat sembuh.
Ya Allah, kenapa takdir kami rumit sekali? Sampai kapan aku kuat menanggung pedih hatiku ini? Aku tidak keberatan terluka hebat secara fisik. Tapi tetap saja, luka hatiku selalu lebih perih. Ayo lagi, mamam yang banyak, nak. Bentar. Nah, pintar. Kok papa senyum-senyum lihat mama? Enggak, Bapak lagi mau minum kok. Ya ampun. Papa, pelan-pelan dong minumnya. Habisnya papa juga sih, senyum-senyum ngeliatin mama nggak bilang-bilang. Ma, papa juga mau disuapin ya, Ma? Kayaknya iya deh. Hah? Papa mau disuapin juga, Papa? Mau dimanja-manja gitu, Pak? Hah? Saya masih kenyang. Masa tadi senyum-senyum? Suapin aja, Ma, biar papa seneng. Ini mau Papa suapin. Ah, Papa. Ngeng. Papa. Selamat pagi. Pagi, Dok. Selamat pagi, Dok. Halo Safa, selamat pagi sayang. Gimana Pak Gani? Apakah ada keluhan? Pusing dan rasa nyeri pada perut? Oh enggak, saya nggak ada keluhan sama sekali. Safa, dokter cek dulu ya. Iya, Pak Dokter. Bentar ya. Gimana, Dok? Alhamdulillah, sudah selesai diperiksa. Safa bisa lanjut makan ya, Nak? Berarti aku udah sembuh dong, Pak Dokter. Kalau udah sembuh, boleh pulang kan? Safa ada pusing nggak? Enggak. Kalau gitu, sudah bisa pulang ya. Hore! Kalau suami saya bagaimana, Dok? Jahitannya dijaga ya, jangan sampai terbuka. Kalau jahitannya terbuka, harus balik lagi ke sini. Baik. Jadi intinya suami saya juga boleh pulang ya, Dok? Ya, dan Safa jangan terlalu aktif ya. Ya sayang. Terima kasih banyak ya, Dok. Oke, kalau gitu saya permisi ya. Dadah Safa. Anak mama yang cantik dan suami mama udah boleh pulang. Berarti kita beres-beres, siap-siap pulang. Tapi makannya harus dihabisin dulu. Saya lagi. Sabar dulu. Habis ini, Bapak. Iya. Semua hebat, kita pulang. Bas, bagaimana? Sudah ada informasi apa lagi yang sudah kamu dapatkan? Saya sudah mendengar soal adanya pengiriman dan di Kamis minggu depan. Tapi saya masih belum tahu perihal ini secara mendetail. Bas, saya sangat mengharapkan sekali kamu mendapatkan berkas-berkas itu. Saya punya kecurigaan bahwa berkas-berkas itu ada di ruang kantornya Gani dan di rumahnya Gani. Kalau begitu segera dapatkan berkas-berkas itu. Siap, Dan. Bianca, tugas kamu membackup Baskara. Wah, maaf, Dan, tapi untuk kali ini saya rasa saya berjalan sendiri saja, Dan. Karena ini hal yang sangat sulit dan saya takut terjadi apa-apa dengan Bianca. Takutnya Bianca nangis nanti. Nah, benar kan? Benar dugaan saya. Dia tuh benar-benar nggak baik. Dia hanya nunggu untuk memanfaatkan kelemahan saya. Kenapa? Ribut terus nih kayaknya. Kalian berdua kenapa sih? Hah? Masih sering ribut seperti ini? Tidak, Komandan. Enggak, Dan. Kalau begitu selesaikan tugas ini berdua.
yang akur, dan yang kompak. Paham kalian? Paham, Komandan. Niko, ikut saya. Siap, Komandan. Bi Ratmi, Iin, sini kumpul dulu, saya mau ngomong. Iya, Bu. Jadi gini ya, Pak Gani, Nuna, sama Safa kan mau pulang. Kamu bisa nggak? Kalau saya ngomong tuh mukanya biasa aja. Nggak usah nyolot. Kamu harus tahu diri kamu tuh menghadapi siapa sekarang. Jangan banyak ngomong, kalau saya bilang dengerin dulu. Jadi Pak Gani, Nuna, sama Safa kan mau pulang. Tolong dibikinkan sesuatu yang supaya Gani tuh ngerasa terkesan gitu. Kira-kira ada ide apa ya? Maaf, Bu. Nyambut dengan apa ya, Bu? Saya bingung, Bu. Harus sambut dengan apa, Bu? Justru sekarang saya yang bingung. Berkali-kali saya ngomong kalau kerja itu bukan cuma raganya, tapi jiwa dan pikirannya. Percuma dong kalau saya bayar, tetap aja saya nanya lagi, nggak mau jawab, nggak bisa jawab, balik lagi ke saya. Apa gunanya dibayar? Coba ada ide apa? Kamu jangan ngomong, saya belum nyuruh kamu ngomong. Nggak usah banyak ngomong. Ibu kan nanya saya. Ya udah ngomong. Bu, makanya kalau nanyain ide itu jangan sama Biratmi. Biratmi itu taunya cuma bumbu dapur doang. Kalau mau nanya ide tuh sama Iin. Iin tuh paling jago kalau soal ide, Bu. Gini aja, Bu. Gimana kalau pas nanti Pak Gani pulang, kita bikin spanduk yang gede. Tulisannya welcome back home. Pak Gani, Bu Nuna, Non Safa. Dasar penjilat. Penjilat gitu. Ih, hampir. Iya. Berapa kali saya ngomong jangan suka berantem di depan saya. Kalau mau berantem di belakang sono di kebon. Ya maaf, Bu. Capek saya ngasih taunya. Sekarang kalian berdua masak yang enak. Saya minta yang spesial masakannya. Jangan banyak ngomong, kamu biar dia aja yang ngomong. Kerja tangannya. Iya, Bu. Kasih tahu dia. Suka nggak sepaham sama saya. Dari mana sih asal kamu? Kok nanya dari mana? Dari planet Mars kali ya? Makanya kamu diem, tahu nggak? Bibi tak kasih tahu kamu ya. Jadi orang jangan bermuka dua. Jangan jadi penjilat, tau nggak? Jangan berharap kamu bisa ngalahin senior. Bibi, dari kemarin tuh Bibi tuh selalu mengancam hidup saya. Junior, senior, junior, senior. Emangnya sekolahan apa? Biarin, awas kamu. Kenapa sih jadi dua-duanya tuh nyalain Iin? Iin dengan pindah ke planet Mars. Saya nggak bisa diam aja nih. Saya nggak mau diremehin sama Bas gara-gara dia melihat saya nangis. Saya harus memanfaatkan keadaan. Dia nggak tahu dia lagi ngadepin siapa. Biar. Habis diledekin nangis malah nangis beneran, gimana sih? Biar. Assalamualaikum. Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cucunya Oma. Akhirnya udah pulang juga. Bu, Pak, kopernya mau langsung dibawa ke kamar, Pak. Aduh, Non Safa. Untung Non Safa sembuh total. Biin panik loh, khawatir. Takutnya Non Safa jadi pincang gara-gara tabrakan. In, kamu tuh loh kalau ngomong malah nakut-nakutin. Maaf, Bu. Non Safa, kita ke kamar yuk. Digendong ya. Bu, berat juga ya Non Safa. Gani, kondisi kamu benar udah baikan. Udah kok, Ma. Tinggal pemulihan aja. Kalau bisa sekarang nggak usah ngurusin kerjaan dulu. Kamu fokus sama pemulihan keadaan kamu ya. Kalau itu nggak bisa, Ma. Saya nggak bisa tunda pekerjaan saya. Lagian juga banyak pegawai-pegawai saya yang hidupnya bergantung sama saya. Kamu kan punya Daniel, suruh dong dia bantuin kamu. Saya duluan ya. Kamu bisa, Mas. Bisa. Kamu kasih tahu tuh suami kamu. Nasehatin jangan kebanyakan kerja, ingat kesehatan. Udah, Ma. Cuma kan Mama tahu sendiri Mas Gani.
kalau lagi kerja kayak gimana. Gak bisa dilarang-larang. Mama mau tanya, sebenarnya suami kamu tuh kerja apa sih? Mama kok agak curiga ya. Ditikam, terus gitu pengawalnya sampai babak belur begitu. Semuanya aman-aman aja kan? Setahu Nuna sih, kerjaan utamanya Mas Gani itu di bidang kargo, mah, sama ekspedisi. Sisanya di luar dari itu Nuna gak pernah tahu, Mas Gani juga gak pernah cerita, mah. Ya udah kalau gitu nggak usah dipaksa diemin. Ntar kalau dia kenapa-napa kamu juga yang kena imbasnya. Yaudah, sekarang kita ngobrol yang lain dulu. Kita lanjutkan program Mas. Mama ajarin lagi, yuk. Nanti aja deh, Mas. Mama kasih ilmunya, yuk. Niko, kamu tolong awasi terus Baskara dan Bianca. Kalau mereka masih berantem terus, kamu laporan ke saya. Siapa sih Komandan? Saya nggak mau misi saya berantakan cuma gara-gara mereka nggak pernah mau kompak. Siapa sih Komandan? Terima kasih. Siap. Kok dia nggak nyusul sih? Bener-bener ya tuh cowok rese banget. Padahal juga enggak. Dia nyusul. Kok dia nggak nyusul sih? Bener-bener ya tuh cowok rese banget. Padahal juga enggak. Dia nyusul. Biar. Ngapain kesini? Anda itu bener-bener keterlaluan ya. Mau kenapa? Mau mojokkan saya karena saya menangis. Saya memang perempuan tangguh ya, Bas. Tapi saya masih perempuan. Saya punya hati dan perasaan. Dan saya juga pasti punya masalah sama kayak orang lain. Apa Anda nggak pernah ngeliat perempuan nangis? Apa Anda nggak pernah ngeliat ibu Anda itu nangis? Atau seseorang yang Anda cintai nangis? Apa Anda akan memberitahukan mereka? Ternyata Anda benar-benar sejahat itu ya, Bas. Biar. Maaf. Mungkin gue keterlaluan sama Bian. Aku jadi ingat waktu mama menangis. Kalian berdua adalah orang terpenting dalam hidup Mama. Kalian harus janji kalau Mama udah nggak ada, kalian harus saling jaga. Waktu Nuna menangis. Mas Gani, stop!
Ya Allah, Mas, apa yang terjadi, Mas? Mas, aku mohon tolong bertahan, Mas. Mas, aku mohon tolong bertahan demi aku dan Safa, Mas. Nah, udah kamu tenang aja. Saya nggak apa-apa. Saya pernah mengalami yang lebih parah daripada ini. Aku mencintai kamu, Mas. Anda cowok mesum ya? Hah? Main pegang-pegang, main peluk-peluk. Anda pikir masa perempuan apaan? Apaan sih? Emang kamu pikir saya cowok apaan? Ya tiba-tiba yang meluk duluan siapa? Itu namanya simpati, terus empati. Tahu nggak? Ya tapi kenapa langsung megang-megang, langsung main peluk-peluk? Itu perasaan bersalah saya, ngerti? Supaya kamu bisa meluapkan isi hati kamu. Biar kamu enak, lega. Apaan kelarin Tom and Jerry? Tapi gue gak mungkin laporin komandan juga sih. Apalagi gue ada Tong Budi sama si Bas. Tong nyawa malah. Gagal ini, kacau. Gimana saya mau bisa manfaatin dia? Udah gak akan bisa nih kayak gini nih. Udah gak akan mempan dia. Assalamualaikum sayang. Assalamualaikum Tante. Ma, sengaja aku kesini bawain bunga favorit kamu nih, Ma. Aku kesini karena sebagai permintaan maaf aku, karena aku udah lama banget gak pernah kesini untuk ketemu sama kamu, untuk doain kamu. Maafin ya, Ma. Sebenarnya ada beberapa hal yang saya mau ceritain ke kamu, Ma. Tapi memang tujuan aku kesini karena aku kangen sama kamu. Bro, Frey, kita doain Tante ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan istri hamba ya Allah. Tempatkanlah istri hamba di sisimu ya Allah. Jauhkanlah dari segala api neraka dan siksa kuburmu itu ya Allah. Tempatkanlah istri hamba di tempat yang sangat indah juga di sisimu ya Allah. Agar kami bisa bertemu lagi bersama istri hamba di surgamu itu nantinya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Amin ya Allah. Kalian berdua adalah orang terpenting dalam hidup Mama. Kalian harus saling jaga. Papa janji pasti akan Papa jaga Dipta. Papa akan jaga anak kita. Ma, maafin aku ya. Kalau aku nggak bisa memenuhi janji aku. Aku merasa gagal sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang ayah. Aku merasa sendirian, Ma. Aku nggak punya siapa-siapa. Kamu udah nggak ada, dan Dipta sampai hari ini juga belum ditemukan. Maafin aku ya, Ma. Om kan masih punya aku sama Kak Andrew. Om. Kita harus bawa dulu ke rumah sakit. Ayo. Kamu tolong ya? Iya. Om.
Bian! Bian, tunggu. Kenapa sih? Belum apa-apa, mukanya udah kayak orang ngajak berantem kayak gitu. Kenapa mukanya kayak gitu? Apa lagi? Kenapa nih? Saya sering ngadepin teroris, mafia, dan juga penjahat berbahaya, tapi kok di depan Baskara kenapa jadi deg-degan kayak gini? Apa lagi sih? Saya tuh lagi nyari waktu yang tepat buat nyari berkas pengiriman senjata di rumah Gani. Nanti kalau begitu ada kesempatan, saya minta tolong sama kamu. Saya butuh bantuan kamu untuk kamu nge-backup saya. Nanti soal waktunya saya kasih tahu ke kamu. Tumben? Tumben. Kenapa emang? Ya biasa Anda selalu melakukannya sendiri. Udah. Saya cuma mau ngasih tahu itu aja. Nggak bisa lancar doang. Nggak harus sampai nunggu segala. Apa? Saya nggak ngomong apa-apa. Tadi ngedumel, kan saya punya kuping, saya bisa dengar. Makanya lain kali itu jangan so jual mahal. Di depan komandan Anda bilang Anda nggak butuh saya. Tapi nyatanya apa? Anda minta tolong juga kan? Kira-kira untuk kali ini saya tolongin nggak ya? Nggak usah juga nggak apa-apa. Saya minta tolong. Bukan berarti saya mau ngelibatin kamu dalam misi ini. Tapi pada akhirnya minta tolong juga kan? Iya. Karena saya nggak mau kamu makan gaji buta. Udah, itu doang. Maka tinggal bilang aja kalau Anda butuh saya. Apa susahnya sih? Saya dari tadi ngomong sama kamu baik-baik. Karena saya lagi malas ribut sama kamu. Ya. Siapa yang mau ribut juga? Apa? Mau kesel? Bilang malas ribut. Dia aja udah ngeselin. Jadi perempuan yang sudah menyelamatkan saya waktu saya menyerang kantor Bram itu bukan Anda yang menyuruh? Nggak apa-apa. Baik. Terima kasih. Siapa perempuan itu? Kenapa dia menolong saya? Apa ini suatu kebetulan? Om, kita ke rumah sakit ya, biar aku sama Kak Andrew anterin. Nggak perlu. Om cuma capek aja, Frey. Makanya jadi stres kayak gini nih. Mungkin kalau Om bisa belajar lebih ikhlas, Om nggak bakalan stres, Om. Kamu beneran belum dapat informasi apapun soal pacar Adipta itu? Kamu gimana sih, Frey? Udah sampai sejauh ini kamu belum bisa mendapat informasi apapun soal itu. Kamu serius mau bantuin Om apa enggak sih? Bro, kamu nggak bisa bantuin Freya? Bisa kan? Ya kalau bisa bantuin Freya dong. Kasian deh Om Wibowo, selalu stres karena mikirin Mas Dipta terus. Mungkin
Kalau aku kasih sedikit informasi dari yang udah aku ketahui, itu akan ngebuat keadaan Om Wibowo sedikit membaik. Oke, kalau lama seperti ini Om akan panggil jasa detektif aja ya. Supaya bisa menemukan dia secepatnya. Om, Freya minta maaf banget ya. Sampai saat ini Freya belum bisa dapat informasi tentang nama pacar Mas Dipta dulu. Tapi Freya punya info kalau pacar Mas Dipta dulu tuh tenaga kesehatan, Om. Tenaga kesehatan? Dia tuh dokter apa perawat? Kalau itu Freya belum bisa pastiin. Makanya Freya tuh nggak berani bilang sama Om karena Freya ngerasa informasi yang Freya dapat ya belum lengkap. Bisa-bisanya si Freya bocorin semuanya. Informasi sekecil ini tuh bisa berguna banget buat Om, Freya. Oke, mulai hari ini, Om minta kamu. Informasi apapun yang berhubungan sama pacar Dipta, tolong beritahu Om. Secepatnya. Iya, Om. Di mana pacarnya Dipta sekarang? Andai aku bisa bertemu dengannya, dia pasti tahu banyak soal menghilangnya Dipta. Mungkin dari sana aku bisa mencari jejaknya anakku. Masuk. Permisi, Mas. Aku mau nganterin ini suami. Diminum ya. Ada teh hangat, terus ada cemilannya juga. Makasih ya. Ya udah aku tinggal ya, Mas. Kenapa, Mas? Gak apa-apa. Tumben kamu mijitin saya. Biar kamu rileks, Mas. Kelihatannya kamu lagi pusing banget soalnya. Maaf ya, Mas. Aku nggak bisa bantuin kerjaan kamu. Tapi ya seenggaknya aku bisa bantu dikit-dikit kan seperti ini. Pijitin kamu, bawain kamu minum hangat, cemilan. Ya mungkin bisa sedikit membantu. Ayo dong, Non Sapa. Makan ya. Dikit lagi ya, dikit. Nanti kalau nggak dimakan nasinya nangis loh. Ya? Mau ya? Yuk, coba, A. Enggak. Ya, nanti bayiin sedih atuh. Ini belum habis loh. Masa cuma sedikit? Nanti kalau keburu dingin nggak enak nasinya. Sedikit lagi. Satu aja satu. Coba, sedikit ya. Safa nggak mau. Gimana dong? Udah kasih saya aja sini. Oh, Pak. Non Sapa baru makan 1 sendok, Pak. Itu juga dikit banget. Ini dari tadi udah berusaha bujuk, tapi tetap aja nggak mau. Biar saya yang suapin. Saya ke belakang lagi, Pak. Sabar. Sabar makan ya. Sayur itu bagus buat kamu. Safa nggak mau makan, Pak. Itu ada brokolinya. Safa mirip aku. Sama-sama nggak suka brokoli. Brokoli itu enak kok. Sehat. Ya, kamu cobain satu aja. Satu aja. Pak Gani, ada yang bisa saya bantu? Enggak, sabar lagi nggak mau makan aja nih. Oh. Nggak suka brokoli.
Sayang, Papa terima telepon dulu ya. Kamu sama Om Bas dulu ya. Oke, Bas. Baik, Pak. Halo? Iya. Kenapa, Non? Maaf ya Om Bas, Kenapa, Non? Safa nggak suka brokoli. Oh, sama dong. Om Bas juga nggak suka sama brokoli. Tapi Papa maksa aku buat makan. Gini aja. Om Bas punya ide. Mau diapain Om brokolinya? Ini rahasia kita berdua, ya? Oke? Kalian ngapain nih? Tos-tos gitu. Iya itu Pak, barusan habis main sama Nun Safa. Oh. Ya sudah, kalau gitu Nun Safa, lanjut makannya. Pak Gani saya permisi dulu. Ya, makasih Bas. Mari Pak. Brokolinya Safa makan semua. Wah, ini baru anaknya Papa, pinter. Anak Papa nggak takut sama apa-apa. Lagian juga brokoli itu makanan favorit Papa dari kecil, tau nggak? Ya, kamu minum dulu, minum. Si Bas ini kenapa sih? Kok nggak nelfon-nelfon ya? Aku nggak bisa nih kayak gini terus nih. Masa aku harus nunggu perintah dia? Aku nggak bisa kerja kayak gini. Bas bilang kalau Gani itu ada dokumen rahasia yang disimpan di dalam rumah. Apa aku ke rumah dia aja kali ya? Tapi gimana cara aku masuk ke sana? Diminum dulu sayang obatnya. Anak cantik, anak pinter yuk. Ayo dong, diminum sayang. Biar cepet sembuh. Nanti kalau aku minum obat, jalan-jalan ya, Ma? Emangnya Safa mau jalan-jalan kemana sayang? Kemana aja, Ma? Safa bosan tiduran terus. Ya udah. Nanti kita jalan-jalan ya Mama sama Safa. Tapi kalau misalkan Safa udah sembuh, kan kata Pak Dokter, Safa masih belum boleh banyak aktivitas. Ingat kan? Iya, Pak. Bener apa kata Papa sayang? Harus nurut dulu apa kata dokter. Ini kalau obatnya udah habis, Safanya udah sehat, kita ke jalan-jalan kemanapun yang Safa mau. Tuh. Ya, tapi sekarang minum dulu obatnya. Alhamdulillah pintar. Minum, Pak. Ya. Nih. Wah. Hebat. Ini baru anak mama. Pintar.
Safa, coba tebak siapa yang telepon Mama? Siapa, Ma? Gurunya Safa, ibu guru. Mama angkat ya, Nak? Iya, Ma. Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu Nuna. Bu, maaf saya mengganggu. Kalau boleh tahu, Safa masih di rumah sakit atau udah di rumah ya, Bu? Soalnya hari ini saya berencana menjenguk Safa sama teman-temannya ke rumah. Alhamdulillah sekarang Safa udah di rumah. Alhamdulillah. Boleh kita menjenguk Safa, Bu, ke rumah? Tentu saja boleh, Bu. Safa pasti akan sangat senang melihat teman-temannya datang ke rumah untuk jenguk. Kalau gitu, minta Sherlocknya ya, Bu. Baik, Bu. Saya akan segera kirimkan ya. Terima kasih banyak Ibu sebelumnya. Terima kasih. Wah, rame rumah kita. Mau ada teman-teman Safa. Seneng, Nak. Mbak In, Bu Ratmi. In. Ibu, Bapak manggil saya. Mbak, saya mau minta tolong ya. Tolong siapkan makanan sama minuman yang lumayan banyak karena sebentar lagi teman-temannya Safa sama ibu gurunya mau datang. Oh, sekarang, Bu? Iya. Siap, laksanakan. Nanti saya minta tolong ke Biratmi juga, Bu. Saya ke belakang lagi ya, Pak, Bu. Terima kasih, Mbak. Ya. Ini kesempatan yang bagus. Gani sedang bersama Safa di kamar Safa. Jadi aku bisa agak leluasa mengecek isi ruang kerjanya. Aku yakin aku bisa menemukan sesuatu yang berharga. Ini kesempatan emas buatku. Aku gak mungkin menunggu lebih lama lagi. Waktuku tidak banyak, tapi harus aku lakukan sekarang sebelum keadaan semakin sulit. Untung barusan minum obat tuh udah pinter ya, Pak. Bentar ya. Iya, Mas. Ya, Dan. Ya, thank you ya. Saya ke ruang kerja saya dulu ya. Ada yang mesti saya tanda tangan. Iya, Mas. Kalau butuh apa-apa, panggil aku ya. Ya. Bentar ya, sayang. Tidak apa-apa. Hampir aja. Aku ketangkep basah. Untung sebelum aku membuka pintu tadi, aku segera menyadari kalau Gani juga sedang menuju ke tempat kerjanya. Aku kaget karena nggak menyangka jika Gani datang lebih cepat. Gawat kalau sampai aku ketahuan berada di lantai atas tanpa keperluan apa-apa. Aduh, si cewek rese lagi yang telepon. Ngapain sih dia nelfonin aku mulu? Udah rese, bawel lagi. Komandan aja gak segitunya. Ini orang pasti mau nanya, gimana progres misinya. Tapi selalu aja gak pas waktunya. Aduh, aku jadi harus menunggu kesempatan lain lagi deh. Buat menyelinap ke ruangan kerjanya Gani. Di-reject lagi nelfonnya. Aku tahu nih pasti ujung-ujungnya kayak gini terus nih. Nomor yang Anda tuju
sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Sekarang dimatiin handphonenya. Jadi gini permainan kamu, Bas. Emang sengaja ya? Anda tidak mau kalau saya masuk ke dalam misi ini. Oke. Oke kalau gitu, Bas. Kalau Anda milih jalan Anda sendiri, saya juga bisa kok milih jalan saya sendiri, Bas. Lihat aja, Bas. Anda pikir saya nggak bisa ya ngelakuin apapun yang saya suka? Kalau saya memang berhasil bisa mendapatkan dokumen itu, saya akan buat kamu malu, Bas. Saya akan mempermalukan kamu di depan semua orang, termasuk di depan komandan. Kita lihat aja nanti. Aku nyamar aja jadi badut. Dibeli. Kan saya nggak jual. Udah saya beli aja. Nanti Mbak beli yang baru lagi ya. So kalau saya yang beli, saya nggak tahu kan belinya di mana. Nanti nyita waktu lagi. Saya buru-buru soalnya. Emangnya buat apaan sih, Mbak? Keponakan saya tuh lagi ulang tahun. Saya mau ngasih kejutan buat dia. Tapi saya bingung mau ngasih kejutan apa. Yang mendingan saya kasih kejutannya, saya pakai baju badut. Terus tiba-tiba pas keluar, saya ada tantenya. Emangnya mau dibayarin berapa sih? 1 juta? Beneran 1 juta? Iya. Kalau 1 juta mah saya kasih, Mbak. Bentar ya, Mbak, saya ganti dulu. Ya. Nih, Mbak. Sepatunya di dalam sini ya. Iya. Nih, hitung dulu ya. Makasih ya, Mbak. Semoga ponakannya suka dan terhibur. Iya. Aku harus memikirkan cara untuk masuk ke sana. Tapi gimana ya caranya? Ayo masuk, sayang. Masuk satu-satu, ayo. Halo teman-teman, selamat datang di rumahku. Iya, Safa. Aku dapat ide cemerlang. Lihat aja, Bas. Sebentar lagi aku akan menggeser posisi kamu. Silakan masuk, silakan. Iya. Terima kasih. Ayo dilepas sepatunya ya. Pelan-pelan ya, Nak, Iya, masuknya. Ma, ada badut lucu. Mana, Nak? Stop. Mungkin itu badut satu rombongan sama anak-anak kali ya. Maaf, Bu. Demi keamanan dan kenyamanan Ibu, kami harus cek. Gak usah, Ozi, gak apa-apa. Kasihan dia harus buka kostumnya ribet. Lagi pula saya yakin ini badutnya pasti bawaan dari gurunya Safa. Suruh badutnya masuk ya. Baik, Bu. Wah, Bu Nuna sama Pak Gani baik banget. Sampai sediain badut segala. Karena ada teman-temannya Safa dan badut itu kesempatan gua untuk menyelinap ke ruang kerja Gani semakin kecil.
Nggak mungkin aku menyelinap ke dalam saat dibawa banyak orang. Karena seharusnya aku berjaga di luar, memastikan keadaan aman atau dari ruang CCTV. Padahal waktu yang dikasih komandan semakin sempit. Tapi kok aneh ya, Bian gak nelpon aku lagi. Apa karena marah setelah aku reject teleponnya tadi? Lebih baik aku telepon balik deh. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar. Itu cewek pasti ngambek. Biarin aja ngambek. Malahan syukur. Jadi aku nggak bakal diganggu-ganggu lagi. Dan dokumen udah gue baca dan udah gue tanda tanganin ya. Gue mau proyek ini secepatnya lo proses. Oke. Jadi nanti gue telepon lagi ya. Masuk. Mas. Sengaja aku ganggu kamu. Mau bawain kamu cemilan. Gak apa-apa kan aku ganggu. Sebentar kok. Soalnya aku kangen. Kamu ini makin hari makin manja aja. Jadi kalau saya jatuh cinta lagi gimana? Bagus, justru itu. Tujuan aku itu, Mas. Itu ada suara apa sih di bawah? Rame banget. Safa tuh lagi ada tamu, Mas. Banyak banget. Ngehibur Safa. Bawa badut segala, Mas. Terus Safa senang? Banget. Makanya aku juga seneng banget ngeliat Safa seneng, Mas. Saya juga senang lihat kamu senyum. Senyum kamu tuh benar-benar mempesona. Makin susah saya berpaling hati.